Dilihat dari ciri-cirinya di berbagai bidang, negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang. Apa sajakah karakteristik negara berkembang? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Menurut Betty Jean Panet, guru besar bisnis internasional dari Universitas West Indies, istilah negara berkembang sering digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggambarkan negara-negara yang mempunyai pendapatan nasional per kapita tinggi ataupun menengah. Karakteristik negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang masih kekurangan infrastruktur serta belum memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi yang baik. Selain itu, umumnya negara berkembang masih bergantung pada negara maju. Terdapat dua alasan yang melatar belakangi ketergantungan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang berperan besar dalam melengkapi simpanan domestik dan peningkatan laju pertumbuhan. Umumnya negara berkembang sudah memiliki simpanan domestik. Namun, simpanan ini belum cukup untuk mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari negara-negara maju agar negara berkembang dapat mencapai target dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Kedua, barang modal banyak diproduksi oleh negara-negara maju. Sebagian besar negara berkembang sangat bergantung pada impor barang modal dari negara-negara maju, seperti mesin dan produk berteknologi tinggi. Karakteristik negara berkembang dapat dinilai dari berbagai bidang, yaitu bidang perekonomian, bidang kependudukan dan kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Mari kita bahas satu persatu. Bidang perekonomian. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila berada dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Berdasarkan data dari Bank Dunia, sebuah negara dikategorikan berpendapatan per kapita rendah atau low income countries jika memiliki pendapatan kurang dari $11.906 Amerika Serikat per tahun. Bank Dunia mengelompokkan pendapatan per kapita ke dalam 4 kategori sebagai berikut. 1. Negara dengan pendapatan per kapita kurang dari $975 Amerika Serikat per tahun, termasuk negara berpendapatan rendah. 2. Negara dengan pendapatan per kapita sebesar $976 sampai $3.855 Amerika Serikat per tahun, termasuk negara berpendapatan menengah ke bawah. 3. Negara dengan pendapatan per kapita sebesar $3.856 sampai $11.905 Amerika Serikat per tahun, termasuk negara berpendapatan menengah ke atas. 4. Negara dengan pendapatan per kapita lebih dari $11.906 Amerika Serikat per tahun, termasuk negara dengan pendapatan tinggi. Pendapatan per kapita berubah mengikuti dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk suatu negara. Rendahnya pendapatan per kapita dari negara berkembang menyebabkan terbatasnya produk berkualitas yang dapat dibeli oleh penduduk dengan harga terjangkau.
Selain itu, keterbatasan modal di negara berkembang berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi. Contohnya, 3 negara dengan pendapatan per kapita terendah di dunia pada tahun 2020 adalah 3 negara berkembang di benua Afrika, yaitu Burundi dengan pendapatan per kapita sebesar 255,98 dolar Amerika Serikat, Sudan Selatan dengan pendapatan per kapita sebesar 322,2 dolar Amerika Serikat, dan Somalia dengan pendapatan per kapita sebesar 331,64 dolar Amerika Serikat. Kedua, memiliki angka pengangguran yang tinggi. Di negara berkembang, angka pengangguran yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk usia produktifnya relatif besar. Tetapi hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan ini dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia. Contohnya, pada tahun 2017, 3 negara berkembang yaitu Burkina Faso, Syria, dan Senegal menduduki 3 teratas negara dengan jumlah pengangguran tertinggi di dunia. Burkina Faso memiliki tingkat pengangguran sebesar 77%. Artinya, dari setiap 100 penduduk, 77 orang diantaranya adalah pengangguran. Sementara itu, Syria memiliki tingkat pengangguran sebesar 50%, dan Senegal memiliki tingkat pengangguran sebesar 48%. Ketiga, memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dibandingkan dengan negara maju, pertumbuhan ekonomi negara berkembang tergolong rendah, akibat tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi masyarakat. Contohnya, ekonomi Republik Yaman tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 0,8% berdasarkan pendapatan domestik bruto atau PDB tahun sebelumnya. Selain itu, nilai pertumbuhan ekonomi Yaman berada di bawah rata-rata dunia, yaitu sebesar 3,283%. Pada masa penjajahan, mereka lebih terlatih untuk memanen kekayaan sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan, perikanan serta pertambangan. Akibatnya, setelah merdeka, sebagian besar penduduk mengandalkan kemampuan yang dimiliki selama masa penjajahan. Kondisi ini juga dilatar belakangi oleh belum adanya alih teknologi dan alih informasi yang memadai. Contohnya, negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor primer berupa pertanian, seperti Burundi sebanyak 91,5% dan Chad sebanyak 87,2%. Sayangnya, nilai dari pekerjaan di sektor primer ini lebih rendah daripada sektor lainnya. Penyebabnya adalah hasil dari pekerjaan di sektor primer, misalnya hasil pertanian yang masih berupa bahan mentah, dihargai murah. Selain itu, pekerjaan di sektor primer ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian menjadi kering dan gagal panen. Sebaliknya, musim hujan panjang juga dapat menyebabkan lahan pertanian banjir dan gagal panen. Kelima, memiliki komoditas ekspor yang berupa bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan hasil alam yang belum diolah dan umumnya dipergunakan sebagai bahan untuk membuat suatu produk. Contohnya adalah kayu, ikan, garam, dan beras. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara berkembang
belum mampu dioptimalkan karena terbatasnya proses produksi, ketersediaan modal, penerapan teknologi, dan tenaga ahli. Hal ini mengakibatkan negara berkembang umumnya hanya menyediakan bahan mentah dengan harga rendah yang diekspor ke negara lain untuk diolah. Contohnya, negara berkembang seperti Indonesia mengekspor udang senilai 8,2 dolar Amerika Serikat per kilogram. Udang ekspor tersebut masih berupa bahan mentah yang nilainya masih rendah, sehingga nilai tukarnya akan lebih rendah daripada komoditas ekspor dari negara maju yang berupa hasil olahan. Akibatnya, jika dibandingkan dalam satuan volume ekspor yang sama, keuntungan negara berkembang lebih kecil dibandingkan dengan negara maju. Oleh sebab itu, pendapatan per kapita di negara berkembang menjadi lebih rendah dibandingkan negara maju. Bidang kependudukan dan kesehatan. Terdapat 3 karakteristik yang menjadikan suatu negara dikategorikan sebagai negara berkembang, yaitu memiliki tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka harapan hidup yang rendah, serta angka beban ketergantungan yang tinggi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, memiliki tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya tingkat kelahiran di negara berkembang berdampak pada tingginya pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kelahiran ialah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan tingginya keinginan memiliki anak. Selain itu, rendahnya akses kesehatan di negara berkembang membuat penduduknya kesulitan untuk mengakses program keluarga berencana. Padahal program ini dapat membantu penduduk di negara berkembang untuk membatasi jumlah anak. Di samping itu, tingginya angka pernikahan di bawah umur di negara berkembang dapat meningkatkan peluang banyaknya jumlah anak yang dilahirkan perempuan selama hidupnya. Contohnya, pada tahun 2019, Nigeria berada di peringkat pertama angka kelahiran tertinggi di dunia, yaitu sebesar 6,8. Artinya, satu penduduk perempuan di Nigeria rata-rata melahirkan 6 hingga 7 anak sepanjang hidupnya. Penduduk Nigeria percaya bahwa makin banyak anak, perekonomian dan keamanan keluarga mereka akan lebih stabil. Anak-anak ini membantu orang tua mereka menggarap lahan. Akibatnya, banyak penduduk Nigeria melakukan praktik pernikahan dini dan enggan menggunakan kontrasepsi. Tingginya tingkat kelahiran di Nigeria pada tahun 2019 membuat tingginya pertumbuhan penduduk yaitu menjadi 2,6%. Tingginya pertumbuhan penduduk ini menyebabkan Nigeria dapat menggeser posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia pada tahun 2030. Kedua, memiliki angka harapan hidup yang rendah. Kemampuan penduduk untuk mencapai usia tertentu sangat bergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi. Artinya, rendahnya angka harapan hidup bersumber dari buruknya pola hidup penduduk suatu negara. Selain itu, rendahnya tingkat ekonomi di negara tersebut membuat terbatasnya fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini juga menyebabkan tingginya angka kematian penduduk per tahun. Misalnya, beberapa negara berkembang adalah negara-negara dengan angka harapan hidup terendah di dunia. Contohnya adalah Republik Afrika Tengah dengan angka harapan hidup 54,36 tahun.
Chad dengan angka harapan hidup 55,17 tahun, dan Lesotho dengan angka harapan hidup 55,65 tahun. Ketiga, memiliki angka beban ketergantungan yang tinggi. Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun, dan penduduk usia non-produktif, yaitu usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Makin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan makin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum dan tidak produktif lagi. Tingginya angka kelahiran menyebabkan banyaknya penduduk berusia kurang dari 15 tahun di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan tingginya angka ketergantungan di negara berkembang. Contohnya, angka ketergantungan tertinggi di dunia pada tahun 2019 adalah Nigeria, yaitu sebesar 110,26%. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja menanggung sebanyak 110 hingga 111 orang yang belum atau dianggap tidak produktif. Situasi ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat kelahiran di Nigeria. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terdapat dua karakteristik yang menjadikan suatu negara dikategorikan sebagai negara berkembang, yaitu memiliki tingkat buta aksara yang tinggi dan tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Pertama, memiliki tingkat buta aksara yang tinggi. Tingginya tingkat buta aksara di negara berkembang menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Kondisi ini diakibatkan oleh terbatasnya dan belum meratanya akses penduduk terhadap pendidikan. Selain itu, metodologi pendidikan dasar dianggap belum efektif untuk pengajaran membaca dan menulis. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lambatnya perkembangan perekonomian. Contohnya, pada tahun 2015, angka buta huruf di Sudan Selatan mencapai 27%, dan angka buta huruf di Afghanistan sebesar 28,1% dari populasi penduduk usia 10 tahun ke atas. Artinya, lebih dari seperempat penduduk kedua negara tersebut tidak bisa membaca dan menulis. Kedua, memiliki tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Terbatasnya akses terhadap pendidikan di negara berkembang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan penduduk di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun non-formal, belum memadai dan terpusat di wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan tidak meratanya tingkat pendidikan. Contohnya, pada tahun 2012, hanya 2% penduduk Nigeria dan 14% penduduk Mali yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan menengah. Bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Suatu negara dikategorikan sebagai negara berkembang jika penguasaan teknologinya belum optimal. Penyebabnya adalah negara berkembang belum memiliki dana, teknologi, hingga sumber daya manusia yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas nasional. Contohnya, sepanjang tahun 2013, hanya ada 7 artikel jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan oleh setiap 1 juta penduduk negara berkembang di benua Afrika. Sementara itu, setiap 1 juta penduduk di negara-negara maju,
terdapat sekitar 1.100 artikel jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan. Kesimpulan, kemajuan suatu negara dapat dinilai dari berbagai bidang, yaitu bidang perekonomian, kependudukan dan kesehatan, pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berdasarkan bidang perekonomian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila memiliki pendapatan per kapita yang rendah, jumlah pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, penduduk yang mayoritas bekerja di sektor primer, dan komoditas ekspor yang berupa bahan mentah. Berdasarkan bidang kependudukan dan kesehatan, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila memiliki tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka harapan hidup yang rendah, dan angka beban ketergantungan yang tinggi. Berdasarkan bidang pendidikan, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila memiliki tingkat buta aksara yang tinggi dan tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Sementara itu, berdasarkan bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila memiliki penguasaan teknologi yang rendah.